buat jadi ini. Dah? Oke. Halaman awal adalah halaman sampul. Setelah halaman sampul, kalian tekan Ctrl Enter. Ctrl Enter, maka akan muncul di sini tulis halaman judul. Halaman judul itu kalian buat juga heading 1. Kalau dibuat normal, hilang dari sini. Ya kan? Ya enggak? Iya. Kalau dibuat jadi heading 1, dia muncul. Halaman judul. Dah? Emi? Iya. Ya. Ya. Sudah. Setelah itu persetujuan pembimbing. Buat aja kayak formatnya begini. Udah. Ada contohnya di sini di mana format hal persetujuan bagaimana. Pakai nama saya, nggak usah pakai yang lain-lain. Satu aja, nama saya doang, nggak ada pembimbing 1, 2, 1 aja. Udah. Kemudian kata pengantar, nanti belakangan bikin ini. Bebas ya. Kata pengantar, ingat Ctrl Enter dulu, baru kata pengantar buat jadi heading. Nah nanti Pak, kalau dia misalnya kan ini di pinggir ke tengah kan tinggal ditekan ini doang. Nah, ya. Setelah itu baru setelah kata pengantar daftar isi. Ini saya kosongkan dulu. Nah, ya. Setelah daftar isi ada daftar gambar, daftar tabel, baru kita masuk ke latar belakang. Dah. Kamu ngapain Fatma? Dah? Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Safety? Cara buat daftar isi kemarin tuh, Pak. Sabar. Ya. Oke. Latar belakang, ya, latar belakang itu adalah tulisan A. Latar belakang itu adalah heading 1. Cara bikin headingnya udah minggu kemarin ya. Iya. Klik kanan, modify, sudah ya. Sesuaikan sama yang ada di deskripsi, itu dia 12. Kemudian dia paragrafnya pakai double kalau nggak salah. Double. Oke, ini latar belakang. Tulisan ini adalah normal. Udah tahu caranya kan ya? Normal itu klik kanan, modify. Times New Roman 12, ratanya kiri kanan. Terus ini normal, jangan dibuatkan, baru masuk ke paragraf. Paragrafnya 0 semua, ini ganti-ganti double. Ya? Oke, kemudian atur tabulasinya. Teksnya itu 0,75 dan 1,5. Udah tahu fungsi tab itu kemarin di mana? Buat dia agak ketemu. Ya, ingat ini garisan. Di dalam Microsoft Word itu ada garisan rule. Di mana garisan itu bisa kita tandain. Ini adalah 0,75 ya. Jadi kalau sekali kita tekan tab, dia pasti ke 0,75. Kalau di tab lagi sekali dia akan ke sini. Ini adalah 1,5. Kan kita buatnya 0,75 sama 1,5. Tuh. Yang di atas juga gitu kalau mau dilurusin. Tuh. Kalau lihat dulu. Nah, lurus kan? Kalian kan biasanya bikinnya cuk gitu kan? Iya. Nah, itu yang bikin dia jelek, jadi menceng kiri, menceng kanan enggak jelas. Oke, lihat ya. Oke, kayak gitu. Sama kayak misalnya saya kasih contoh kalian bikin nama. Gitu kan kalian biasanya? Kelas, tanggal lahir. Nanti dikasih, aduh udah sama enggak ya begini dah ya. Kalau kayak begitu ya jelek pasti jadinya. Nah, jadinya tuh buatnya kayak tabulasi. Ini misalnya ini undicat lah di 4. Di sini ininya, kemudian ini garis di bawahnya. Ya. Ini akan kayak ini dia. Nama misalnya dia, namanya dia. Dah. Kelas tuh 2A. Lurus kan? Ya. Deskripsi. Dibalikin dulu ke sini. Kalau dibalikin begini, diturunin dia akan ikut format yang di atas. Tuh, misalnya di sini apa ya? Bisa enggak? Jangan lihat, ada tuh. Ya, tabulasi pasti lurus. Tuh, terus dia di bawahnya lurus ke sini tuh. Tak ke sini kan? Mau diisi lagi? Tuh, dia lurus sama ini. Karena garisan indiannya digeser ke sebelah sini. Bisa dimengerti? Belajar ngetik yang bagus ya. Kan nggak diajarin kan di kuliah yang lain kan? Nah, ini ya. Belajar. Kan latar belakang berisi sudah jelas ya kemarinnya. Kenapa?
Kemudian rumusan masalah itu ada dua, rumusan dan batasan masalah yang di rumusan masalah silakan diisi apa atau bagaimana, satu aja lah cukup, jangan banyak-banyak. Oke, baru yang kedua batasan masalah. Kan? Jadi kelihatan di sini di batasan masalah itu ini ya, rumusan masalahnya ya. Nih. Ada pun rumusan masalah jamak-jamak aja. Bagaimana cara, kan? Apakah hubungan? Misalnya kalau rumusan masalahnya bagaimana cara mengukur arah kiblat, bagaimana arah kiblat pada masjid ini. Maka tujuannya adalah satu, berarti untuk mengukur arah kiblat. Pusing kalian? Enggak ya, aman ya? Mantap sama saya. Kalau manfaat, kalian Pak, kalau saya mau lihat dari skripsi kakak-kakak kelas, boleh silahkan. Yang penting kuantitatif. Ya, mau cari, mau searching dapat di Google 9 kali jaga kayak Win Aceh, Sumatera Utara, Jogja, pasti aja boleh. Yang penting kuantitatif. Nah, dasar teorinya itu adalah buku-buku penunjang. Udah dari kemarin ya. Misalnya kiblat itu apa, ini sub dari dasar teori 1. Berarti enggak usah ini. Ya, ini adalah heading 2, 3. 3. Ini baru dasar teori 1 adalah heading 2. Kajian pustaka dan hipotesis. Kajian pustakanya itu silakan ambil dari artikel di Google ketika di Google Scholar yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Oke, yang sesuai yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Setelah itu buat dalam bentuk tabel, judul penelitiannya apa, tahunnya tahun berapa dia terbit, tujuannya apa, metode yang digunakan apa kelemahannya. Biasa di akhir dia jelaskan. Dah? Saya? Ya. Oke. Kuantitatif. Pak, kalau misalnya saya mau ngambil materinya beda sama yang waktu dikumpulin kemarin di tugas. Waktu di tugas saya mau ngumpulinnya hilal gitu misalnya. Tapi ternyata saya mau bikin tugasnya ini arah kiblat, Pak. Ya boleh silakan. Tapi di sini diganti di kajian pustakanya. Paham maksudnya? Ya. Seperti? Ya. Pahamnya? Bisa? Ngomong buat yakin nih? Ya. Ya. Baru yang kedua, kerangka berpikir ini diisi dengan framework atau metode penelitian secara khusus. Kita kan sudah ada metode penelitian sebenarnya, nanti umumnya bagaimana ini, ya. Metode penelitian misalnya pertama pembuatan proposal, observasi lapangan, analisis data, penarikan kesimpulan, pembuatan laporan misalnya ya. Itu adalah metode penelitian secara umum. Di sini di kerangka berpikir buat yang lebih khusus, misalnya Anda mau mengukur arah kiblat. Bagaimana langkah-langkah mengukur arah kiblat? Dan isi di framework ini, di kerangka berpikir ini. Nah, maksudnya? Halo? Ya. Jadi? Siapa yang di belakang? Saya lupa. Sambo? Bukan. Rizky, paham Ki? Gimana maksudnya kerangka berpikir Ki? Apa bedanya sama metode penelitian? Mana Pak? Lah, yang ini. Paham Septi? Apa bedanya? Loh. Kalian gitu paham ditanya ngebles kalian. Fatma, apa bedanya metode penelitian sama kerangka berpikir? Kalau kerangka berpikir itu contohnya nama-nama dalam mencari arah kiblat. Ya, atau yang semua metode yang lebih khusus. Metode Ya. penelitian. Iya, betul. Umum aja. Umum sama khusus doang. Jangan doangnya kan kamu nggak tahu bedanya apa khusus umum sama khusus. Lebih spesifik maksudnya. Tergantung judul yang kalian gunakan. Misalnya mengetahui pengaruh polusi udara terhadap pengukuran hilal misalnya. Ya metode penelitiannya umum kayak begini nih loh. Tapi kerangka berpikirnya bagaimana cara menganalisa polusi debu itu? Bagaimana cara mengetahui pengaruhnya? Saya uji kelayakan misalnya. Metode ujinya kelayakan itu di mana? Di kerangka berpikir.
Tapi metode penelitian umumnya ya di sini, di metode penelitian. Nah, oke. Setelah itu yang ketiga dari E itu adalah hipotesis. Hipotesis apa? Dugaan sementara. Misalnya kalau tadi ada pengaruh polusi udara terhadap pengukuran hilal, boleh pakai yang HN atau pakai yang H0. Kemarin kalau H0 gimana? Tidak ada pengaruh. Kalau dia pakai HA berarti ada pengaruh. Makanya dipakai boleh. Mengerti? Ingat kuantitatif loh ya, penelitian kalian nggak boleh kualitatif. Kualitatif zong saya kasih nilainya. Judul kuliah ini kuantitatif. Kan? Baru rencana jadwal kegiatan itu bikin. Nah, rencana jadwal kegiatan itu pembuatan proposal misalnya ya. Observasi, analisis, pembahasan. Misalnya ini metode penelitian yang Anda lakukan. Nah, ini schedule-nya. Mei buat proposal, Juni itu sudah observasi, Juni-Juli kita lakukan analisis penelitian, buat pembahasannya itu mulai dari Juli sampai Agustus, tarik kesimpulannya bulan September, laporan selesai, skripsi selesai bulan Oktober. November, Desember, wisuda. Kalau kalian ikut schedule ini kelar sebenarnya. Tapi kadang kita lebih ke arah, aduh, buntu nih. Jalan-jalan dulu ngedit dulu makan-makan dulu jadi tidak selesai. Ya fokus sama target itu. Nah ya, daftar pustaka. Daftar pustaka kita akan menggunakan materi. Ya, ini kan sudah heading 1, heading 2 sudah ya. Nah, di daftar pustaka itu emang ada di daftar isi ini ya. Cara bikinnya sudah kemarin kan? Iya. Lupa. Apa gimana caranya? Reference terus table of content. Hebat. Ini ya, mana aja nih boleh nih mau dipakai bebas. Ini aja dah, pertama aja. Nanti kalau mau diganti misalnya ada mau diganti mau diganti ada yang berubah gitu ya, halamannya berubah, table of content, update tabel itu aja. Kalau ada yang ditambahkan entire tabel, tapi kalau enggak halamannya yang berubah pilih ini. Kalau ada nama subbab baru pilih sudah gitu aja. Kalau mau diganti Pak udah terlalu panjang ya tinggal di ini aja. Blok semuanya dulu. Kecilin spasinya dari single, remove space after paragraph. Kalau dia tipis-tipis tebelin nanti. Yang penting ini tidak akan berubah. Oke, saya gampang ya? Enak kan? Nah sekarang yang Mendeley, kalian harus install Mendeley. Install yang 19. Yang ini 1.19.5. Ingat ya, jangan install yang baru. Ini on Windows. Ingat, jangan install yang terbaru, tapi install yang 1.19. Ribet banget kalau yang terbaru. Cara makainya gimana Pak? Win Mataram itu ciri khasnya pakai formatnya namanya apa? Format apa? Apa kepanjangannya apa ini? Apa kepanjangan apa? Oke. American Psychology apa ya? Apa style?
Nih, apa style? Ya, artinya apa? Jadi di dalamnya itu dituliskan namanya siapa, baru muncul tahun berapa. Biasanya itu format apa? Apa style? Kalau yang IEEE itu 1 ditulis di atasnya biasanya. Misalnya ada tulisan, ini adalah tulisannya 1, ini adalah siapa 2. Oke? Apa style? Saya coba kasih contoh bagaimana cara menggunakan mana ya? Nah, ya. Contoh nih. Oke. Ya. Pertama di dalam Mendeley ini, Mendeley udah buka ya, udah keinstall. Ya. Login pakai akun email Anda, Win Mataram kalau bisa. Ya enggak ribet, pakai email ACID aja biar gampang. Nah, kalau sudah Anda buat collection baru di sini. New collection, kasih nama misalnya my skripsi atau my tugas atau tugasku atau our punya RT deh, apa kayak gitu terserah ya, bebas. Udah, ketika sudah, saya kemarin bikin yang mana ya, ini ya, AR featuring Mami Puji. Nih, udah, saya sudah berada ini. Kalau di dalam sini beda lagi isinya, inspirasi orang, ini dinamik Elisa, Morbius, ini beda-beda ya. Ini artinya sebuah penelitian saya, tapi bukunya ada di sini. So, my ebook, pelatihan LibreOffice, ini dia, PKM hidroponik, ini RNN. Ini penelitian saya, ini adalah pustaka yang saya gunakan. Banyak-banyak kan? Sentimen analisis tuh. Nah, saya ambil contoh satu si AR ini. Augmented reality saya masukkan di sini. Caranya bagaimana? Kalian download dulu artikelnya. Nah, ketika sudah di-download, pilih Add New Files from Computer. Ya, baru dipilih mana artikelnya yang sudah di-download tadi. Nah, kalau sudah, dia akan masuk ke sini. Contohnya ini yang sudah masuk. Nah, ini dia. Ini hasil downloadan nih. Kalau mau dibaca, ini dia. Tunggu agak lama. Kalau pakai yang 19 nggak lama deh. Nggak lama nih. Nih ya. Ini artikelnya. Tuh. Jurnal Informatika. Bisa dibaca di sini juga. Udah? Oke. Ini adalah jurnal. Nah, ini kan sebenarnya dia adalah jurnal. Ganti di sini pakai jurnal artikel. Ribet ya? Aku aja kalian. Nih. Jurnal Informatika. Yang penting lakukan dulu, coba aja dulu. Sudah masuk kan? Nah, kalau sudah, misalnya saya mau citasi dia, kita pakai format apa misalnya ya. Ini saya set dulu. Banyak ya berarti ya? Saya. Banyak Pak. Apa? Latihan citasi. Ya. Sudah jadi nih, proposal kalian sudah jadi, oke? Misalnya sudah jadi. Nah sekarang kalian mau daftar pustaka, bukan? Iya betul, daftar pustaka. Nah di daftar pustaka misalnya ini yang kelihatan nggak tulisannya ini? Kelihatan ya, yang ini ya? Kita ganti pakai ya reference terkait Mendeley itu. Ini Microsoft Word-nya ya, susah ya? Apa emang begitu, sabar. Ini makanya saya suruh kalian install yang lama biar nggak seribet ini. Ini kalau yang baru lama. Oke, kita masuk ke citation setting. Change citation style, ya kan? Ganti pakai apa? Apa itu ini ya? American Psychological Association ini ya? Apa? APA. Nanti ya? Apa? Nanti Rizky? Iya Pak. Siapa sampai Rizky? Red. Ya Pak. Mana Red? Sudah? Alhamdulillah. Siapa? Romi. Ngerti Romi? Lanjut Pak. Ngertinya pendek, mak suruh pelajari. Ngerti pendek nih. Insyaallah. Insyaallah. Oke, kita ubah jadi format ini ya. Update citation style. Tunggu. Sudah ya? Oke. Sekarang saya mau masukin dia. Saya lupa yang satu siapa ya tadi ya.
Misalnya ini ya, ini itu saya mau masukin, ini misalnya tadi siapa ya, misalnya sini ya, Yuni Puspita ya, ini Mendeley-nya. Balik ke Microsoft Word, klik Mendeley lagi, reference, masukin di sini, cari namanya Yuni Puspita. Ini ya dia ya, tinggal diklik centang ini, insert one citation. Oke, sudah. Nih, Puspita Sari 2016. Otomatis kan dia muncul. Oke, kita mau cari lagi referensi, masukin yang lain. Misalnya, nah dia tadi. Terus dulu, mau cari yang lain. Misalnya sih, ini. Roma Dotun mau dimasukin gitu ya. Di sini, yang ini adalah punyanya sih, karyanya si Roma Dotun nih. Tulisan ini gitu ya. Masukin di sini Roma Dotun, ya kan? Oh, enak banget. Insert one citation. Nah, dia muncul Sri et al. Sri dan kawan-kawan, berarti tulisnya lebih dari satu. Udah bisa? Begitulah caranya. Ketika masukin di jurnal, masukin daftar pustaka, kalian nggak perlu susah-susah bikin aneh-aneh. Ini saya hapus dulu biar enggak. Oke. Bisa. Klik Mendeley site-nya lagi. Oke. Sabar. Insert di videografi. Slide. Continue. Udah masuk deh semuanya. Tuh kan, nggak perlu kalian ketik satu-satu. Ababil siapa? Enak kan? Selesai. Gampang, enak sekali. Mendeley itu misalnya, Pak, saya kok udah jelas ya artikelnya apa. Lihat saja aja ini jurnalnya kan belum jelas namanya. Tahun berapa dia terbit? Nggak kelihatan kan tahun terbitnya di sini? Tinggal diperbaiki aja di sini. Dia di artikel sebenarnya. Klik dulu. Bisa karena biasa sih. Saya hanya ingin membiasakan kalian ya sih. Ini tahun berapa nih? 2019 ya? Tinggal diganti tambah sini 2019. Nah, itu aja. Tunggu dia sinkronnya, sinkron kok dia. Close di sini pasti. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oke, itu apa? Yang tadi yang di itu Pak, di mananya kita tulis di dalamnya itu. Anuannya apa? Ada tadi WordPress-nya. Nama dia di sampingnya itu di halaman di mananya, halaman isi di isinya atau di daftar isi atau di mananya. Kajian pustaka sama dasar teori gini loh. Misalnya dasar teorinya ngambil dari buku yang dikutip dari buku itu. Maka referensinya taruh di buku itu gitu. Berarti maksudnya? Ya, misalnya kajian pustakanya kan ada 6, ada 5. Yang pertama itu apa? Di akhirnya itu kasih keterangan itu, pakai Mendeley itu. Berarti maksudnya nggak sih? Wanda, aku nggak paham nggak Wanda? Masih galau nih 2 minggu dan 3 minggu masih aja galau. Oh, enggak. Gimana nih Pak? Ya? Mami? Belum, sudah. Coba. Berapa dulu Pak? Ada sampai Apanya dong? Kajian pustaka di sini. Di sini masukin. Misalnya ditulis di sini. Semuanya kesimpulan dari peneliti ini mengatakan bahwa gitu ya. Di akhirnya kasih itu siapa yang punya kesimpulan ini. Begitu juga dengan dasar teori. Kalau kalian copy paste dari buku, masukin itu buku dari buku mana. Ya, di akhirnya formatnya apa? Format apa? Format apa itu kayak gini. Kalau buku itu nama, tapi nggak usah kalian perlu hafalin ini kan ada Mendeley. Mendeley yang ngatur. Kalau nggak ada Mendeley kan kita harus apa ya? Pertama ya nama, terus tahun, terus itu kan. Ini ya, yang ini ingat 1.19. Jangan download yang versi baru kayak saya ini berat sekali ini.
Kalau pakai 119 satset dia. Nah, Parma sampai di sini.